Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 5081-5083 Bab 5081, Sacrifice the Soul. Saya adalah utusan penguasa alam hantu. Merupakan suatu kehormatan bagi Anda untuk mati di tangan utusan ini. Begitu dia selesai berbicara, sebuah pesawat ulang-alik berdarah terbentuk di telapak tangan wanita misterius itu lagi dan menghantam Landon Sen dengan kecepatan kilat. Landon Sen kali ini berjaga-jaga dan memegang pedang iblis di depannya. Ledakan. Saat pesawat ulang-alik berwarna darah menghantam pedang iblis, suara keras terdengar seperti bumi hancur. Ruang di tengah ledakan terdistorsi dengan hebat, dan tubuh Landon Sen terkoyak oleh kekuatan ruang yang hampir menantang surga ini. Untungnya, kitab kehidupan dan kematian ikut berperan dan memperbaiki tubuhnya tepat waktu. Landon Sen mengangkat pedang iblisnya dan dengan cepat mundur sambil menahan dampak dari pesawat ulang-alik berdarah itu. Menariknya, melihat 3 bidang utama, Anda bisa dianggap ahli top. Coba saya lihat berapa lama Anda bisa bertahan. Wanita misterius itu hanya memperlakukan Landon Sen seperti mainan, mengangkat tangannya dan melepaskan beberapa angkutan ringan berdarah. Tiba-tiba, lebih dari selusin pesawat ulang-alik berdarah menerobos ruang dan semuanya menyerang Landon Sen. Penggunaan hukum ruang dan waktu oleh wanita misterius itu telah mencapai tingkat yang hampir tak tertandingi. Hampir segera setelah dia mengangkat tangannya, kekuatan magisnya dapat mengenai tubuh Landon Sen. Landon Sen tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dia ditabrak oleh pesawat ulang-alik berwarna darah. Bum bum bum. Jiwa fisiknya ambruk di tempat di tengah semburan darah dan cahaya yang memenuhi langit. Untungnya, buku kehidupan dan kematian terus mengerahkan kekuatannya dan memperbaiki tubuh dan jiwa Landon Sen berkali-kali. Namun hal ini bukanlah solusi jangka panjang. Setiap kali buku kehidupan dan kematian memperbaiki jiwa fisik Landon Sen, itu akan menghabiskan sebagian kekuatan mental dan vitalitas Landon Sen. Tidak ada cara bagi Landon Sen untuk mengisi kembali kedua kekuatan ini, begitu kekuatan mental dan vitalitasnya habis, dia hanya akan mati. Landon Sen juga tahu bahwa situasinya tidak baik, jadi dia mencoba mendekati wanita misterius itu, berharap untuk mengalahkan klon proyeksi pihak lain dalam satu gerakan. Tapi wanita misterius itu tidak memberinya kesempatan, dan terus melepaskan pesawat ulang-alik berdarah, memaksa Landon Sen tidak bisa mendekat. Melihat Landon Sen terjebak dalam pertempuran yang sulit, iblis leluhur yang mengawasi dari belakang juga sangat cemas. Kekuatan mereka jauh lebih rendah daripada Landon Sen, jadi tentu saja mereka tidak bisa ikut campur dalam pertempuran antara Landon Sen dan malaikat alam hantu. Melihat situasinya tidak berjalan baik, pendiri Tianxi mengertakkan gigi dan mengirimkan pesan, "Ayah, kekuatanmu belum pulih. Jika kamu bukan tandingan lawan, kamu harus mundur dengan tegas." Bagaimanapun, pihak lain hanyalah tiruan proyeksi dan tidak bisa tinggal di alam iblis untuk waktu yang lama. Selama kita menunggu klonnya dihancurkan, kita akan menang tanpa perlawanan. Landon Sen juga merasa tidak ada harapan, jadi dia mengirim pesan kepada leluhur Tianxi, "Kamu segera memimpin pasukan untuk mengungsi ke tempat yang aman, dan saya akan menemukan cara untuk pergi." Bagus. Nenek moyang Tianxi menjawab, lalu mengangkat pedang pemecah kekosongan di tangannya, melepaskan semua kekuatan sucinya, dan membuka lorong luar angkasa yang besar. Tepat ketika nenek moyang kejahatan surgawi hendak memerintahkan pasukan alam iblis untuk memasuki lorong luar angkasa. "Kamu, junior dari alam iblis, harus tetap bersama utusan dewa ini." Wanita misterius itu mengangkat tangannya dan menembakkan pesawat ulang-alik berdarah, yang mengenai tubuh leluhur Tianxi dalam sekejap. Ledakan. Disertai dengan suara keras. Tubuh leluhur Tianxi hancur berkeping-keping di tempat, dan saluran luar angkasa yang terbuka di depannya juga meledak seketika. Brengsek. Landon Sen mengutuk secara diam-diam, dan segera bergegas ke lokasi di mana leluhur Tianxi berada sekarang, dan menggunakan buku kehidupan dan kematian untuk membangkitkan leluhur Tianxi pada waktunya. Namun, masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. Wanita misterius itu mengangkat kedua telapak tangannya dan mengucapkan mantra dengan seluruh kekuatannya. Huhu. Untuk sesaat, lusinan pesawat ulang-alik berwarna darah mengembun di depannya, menyerang Landon Sen dan iblis leluhur seperti meteor yang menembaki bulan. Bum bum bum. Dalam ledakan pemboman yang dahsyat, semua iblis leluhur dimusnahkan di tempat. Ekspresi Landon Sen berubah drastis, dan dia tidak punya pilihan selain mengaktifkan buku kehidupan dan kematian dengan seluruh kekuatannya untuk membangkitkan iblis leluhur. Setelah gelombang ini, energi mentalnya benar-benar habis. Seluruh orang hampir dalam keadaan pusing. Semuanya, sekarang masalahnya sudah selesai, daripada menahan ayahku lagi, kita harus menggali jantungnya sendiri, mengorbankan jiwa, dan membantu ayah kita membentuk kembali tubuh aslinya. Setelah mengatakan ini, nenek moyang Tianxi sangat marah sehingga dia segera membuka dadanya dan menggali hati emas. Dalam sekejap, hati emas yang mempesona ini tenggelam ke dalam tubuh Landon Sen. Tubuh Landon Sen bergetar,
dan dia bisa merasakan bahwa hati leluhur Tianxi telah diintegrasikan ke dalam kehendak spiritualnya, memungkinkan dia pulih dari rasa pusingnya dalam sekejap. Bagus. Semua nenek moyang iblis tidak ragu sama sekali dan meniru nenek moyang Tianxi. Mereka adalah inkarnasi jiwa Kaisar Jiting Surga. Selama Landen Sen menelan hati mereka dan mengambil kembali jiwa mereka, Landen Sen bisa menjadi Kaisar Jiting Surga yang sesungguhnya. Saat itu, Landen Sen pasti bisa membunuh utusan hantu ini. Dengan keyakinan ini, iblis leluhur membuka dada mereka dan menggali hati mereka. Hati iblis leluhur yang berwarna-warni mengalir ke tubuh Landen Sen seperti bintang terang. Mata Landen Sen membelalak, merasakan rangsangan mental yang dibawa oleh hati iblis leluhur ini. Bagaimanapun hati itu masuk ke dalam tubuhnya. Ah! Mata Landen Sen hampir pecah, dan dia mengeluarkan raungan yang panjang dan menakutkan dari mulutnya. Seluruh tubuhnya bergerak tajam, dan cahaya darah yang deras keluar dari jiwanya. Cahaya berdarah menelan segalanya, hampir mewarnai ruang ribuan mil menjadi merah darah. Kekuatan kemauan yang hampir menantang surga meledak dari tubuh Landen Sen. Ini adalah... Wanita misterius itu tampak terkejut. Ah! Di tengah jeritan, inti iblis di tubuh Landen Sen dihancurkan oleh kekuatan kemauan. Saat inti iblis hancur, di bawah pengaruh kemauan yang kuat, inti iblis baru segera terkondensasi di tubuh Landen Sen, memecahkan hambatan dalam budidayanya, dan budidayanya naik dari puncak alam mata air ilahi ke laut ilahi dunia dalam satu gerakan. Hari-hari awal. Ini belum berakhir. Dengan dukungan energi besar yang diberikan oleh leluhur Demon Yuanshen, tingkat kultivasi Landen Sen masih meningkat. Segera dia naik dari tahap awal alam laut ilahi ke puncak alam laut ilahi awal. Mati. Wanita misterius itu mencium ancaman yang kuat, mengembungkan tombak berdarah di telapak tangannya, dan segera melemparkannya ke arah Landen Sen. Tombak berdarah itu menembus ruang dan hendak mengenai Landen Sen. Pada saat kritis, Landen Sen tiba-tiba membuka matanya, dan cahaya berdarah yang menyilaukan keluar dari matanya, dan dia dengan paksa memukul mundur tombak berwarna darah itu. Saat berikutnya, Landen Sen mengulurkan tangan kanannya, berubah menjadi cakar raksasa, menerobos ruang, dan meraih wanita misterius di langit dengan kecepatan kilat. Wanita misterius itu bahkan tidak punya waktu untuk menghindar sebelum dia ditangkap oleh cakar Landen Sen dan tidak bisa bergerak. Kamu. Kali ini wanita misterius itu bertanya kepada Landen Sen, dengan nada terkejut dan tidak percaya. Dia benar-benar merasakan aura sekuat penguasa dunia dari Landen Sen. Tentu saja dialah yang membunuhmu. Landen Sen terlalu malas untuk bertele-tele dan langsung menggunakan teknik melahap saraf darah. Tiba-tiba, cakar yang dia pukul mengeluarkan darah seterang matahari, melahap energi dalam tubuh wanita misterius itu dengan liar. Yang disebut utusan ilahi dari alam hantu, ini awalnya hanyalah tiruan proyeksi, tentu saja, dia tidak dapat menahan melahap Landen Sen, dan tubuhnya segera roboh. Bab 5082, Demonic Shield and Heavenly Dao Fragments. Utusan hantu itu berteriak keras sebelum tubuhnya roboh, junior dari alam iblis, jangan terlalu cepat bahagia. Utusan ilahi ini akan datang ke alam iblis secara langsung di masa depan dan menangkapmu. Setelah melihat metode Landen Sen, utusan alam hantu juga menyadari bahwa orang ini akan menjadi bencana dan bertekad untuk membasminya. Kamu tidak perlu datang ke alam iblis. Aku akan pergi ke alam hantu untuk mencarimu. Landen Sen mencibir, dan kemudian menghancurkan klon proyeksi malaikat hantu itu. Setelah klon proyeksi dihancurkan, itu berubah menjadi lampu reinkarnasi dan jatuh ke tangan Landen Sen. Pada saat ini, bola cahaya hitam tiba-tiba terbang keluar dari lampu reinkarnasi, mencoba melepaskan diri dari tangan Landen Sen. Namun, Landen Sen memiliki mata yang cepat dan tangan yang cepat, dan tangan kanannya berubah menjadi cakar iblis, meraih jiwa kaisar hantu dengan kecepatan kilat. Luangkan, selamatkan hidupku. Setelah jiwa kaisar hantu kumuh dipenjara oleh Landen Sen, dia ketakutan. Sebagai pemimpin negara yang paling kuat di alam hantu, kaisar hantu kumuh selalu menyendiri, tetapi sekarang dia gemetar di depan Landen Sen dan bahkan memohon belas kasihan. Mengonfirmasi sebuah kalimat. Semakin lama seseorang hidup, semakin rakus hidup dan takut mati. Selamatkan hidupmu sekarang, sudah terlambat. Landen Sen tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Saya melihat cahaya keemasan melonjak di telapak tangannya, menyerang jiwa kaisar hantu kayu mati, dan langsung mencari jiwa tersebut. Jiwa kaisar hantu kayu mati segera menjerit seperti hantu menangis atau serigala melolong. Kaisar hantu kayu mati ini memang monster tua yang telah hidup bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Landen Sen membutuhkan banyak waktu untuk membaca semua ingatannya. Berkat ini, Landen Sen juga memiliki pemahaman yang relatif lengkap tentang alam hantu. Pertama-tama, alasan mengapa alam hantu menyerbu alam iblis ketika alam bertemu adalah karena mereka diperintahkan oleh utusan alam hantu. Utusan ilahi alam hantu juga merupakan pembawa pesan yang menyampaikan pesan kepada master alam hantu.
Namun melihat seluruh alam hantu, kecuali utusan alam hantu, tidak ada biksu yang pernah melihat penguasa alam hantu. Bahkan Kaisar Hantu Kayu Mati, Raja Alam Hantu nomor 1, belum pernah bertemu dengan penguasa alam hantu. Landen Sen tidak mungkin mengetahui informasi tentang penguasa alam hantu, tetapi dia hampir tidak bisa menebak kekuatan utusan alam hantu. Kekuatan utusan ilahi alam hantu kira-kira setara dengan Dong Huang Tai di masa kejayaannya, dan dia adalah orang kuat di alam transformasi ilahi. Sekarang, Landen Sen telah melahap hati 10 iblis leluhur, dan budidayanya telah mencapai puncak tahap awal alam laut ilahi. Jika kita bisa melangkah lebih dekat dan mencapai tahap tengah alam laut ilahi, dan dengan berkah dari pedang iblis, kapak ilahi Kaitian, lampu teratai, dan harta karun lainnya, seharusnya tidak ada masalah untuk bisa mengalahkannya. Utusan ilahi dari alam hantu. Landen Sen segera memerintahkan pasukan alam iblis untuk melenyapkan para biksu alam hantu di medan perang. Dia berubah menjadi bayangan hitam yang menutupi langit dan matahari, dengan liar melahap para biksu hantu di medan perang. Dalam waktu kurang dari setengah batang dupa, pasukan hantu kerajaan Tianyu dimusnahkan. Penghancuran kelompok terakhir pasukan utama kerajaan Tianyu berarti alam iblis telah sepenuhnya mengalahkan pasukan alam hantu dan memenangkan pertempuran alam ini. Kaisar surga memiliki kekuatan magis yang tak tertandingi, dan alam iblis akan makmur selamanya. Mendengarkan teriakan gembira dari para biksu iblis di kapal perang, Landen Sen tidak merasakan pencapaian, dan bahkan merasa sangat melankolis. Alasan mengapa dia mampu mengalahkan klon proyeksi utusan dewa alam hantu tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi pada hati yang dikorbankan oleh 10 iblis leluhur. Setelah melahap hati semua iblis leluhur, Landen Sen merasa seolah-olah dia telah diberi suntikan darah, aliran kekuatan ilahi muncul dari jiwanya, membantunya menerobos ke alam laut ilahi dalam satu gerakan. Dia awalnya berpikir bahwa setelah menyerap hati 10 iblis leluhur, dia mungkin digantikan oleh Kaisar Pemukul Surga di dunia spiritual. Namun pihak lain sepertinya tidak punya niat untuk menggantikannya sama sekali. Landen Sen diam-diam bersukacita. Dia mengambil pedang pemecah kekosongan yang ditinggalkan oleh leluhur Tianxi, merasakan jejak tekad yang tersisa di pedang tersebut, dan segera membangunkannya. Saya melihat seberkas udara abu-abu terbang keluar dari pedang pemecah kekosongan, berubah menjadi bayangan yang tampak seperti nenek moyang Tianxi. Hantu leluhur Tianxi membungkuk di depan Landen Sen, selamat kepada ayah saya karena telah mengalahkan utusan alam hantu dan membantu alam iblis menyelesaikan krisis. Landen Sen menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, ini semua adalah penghargaanmu. Meskipun pertempuran ini telah dimenangkan, sayang sekali kamu sudah tidak ada lagi. Ayah, jangan khawatir tentang itu. Kami pada awalnya diubah oleh jiwa ayah kami. Ini adalah keinginan lama kami untuk kembali ke tubuh ayah kami. Alih-alih menyesal, pendiri Tianxi malah merasakan kegembiraan karena keinginannya terpenuhi. Melihatnya seperti ini, Landen Sen berhenti berpikir dan bertanya, Tianxi, kamu sengaja meninggalkan pancaran tekad ini, tapi apa yang ingin kamu katakan kepadaku? Nenek moyang Tianxi berkata terus terang, saya masih memiliki satu urusan yang belum selesai, yaitu membantu ayah saya mendapatkan pecahan benda tersegel yang dicegat oleh Demonic Sky Seal. Mata Landen Sen berbinar. Leluhur tulang neter di era sebelumnya pernah memberitahunya bahwa bagian lain dari fragmen dao surgawi yang jatuh ke alam iblis dicegat oleh leluhur surga iblis di era saat ini. Leluhur langit iblis adalah roh senjata dari harta karun alam iblis yang tersegel, perisai langit iblis. Nenek moyang Tianxi melanjutkan, ketika alam bertemu, 10 leluhur iblis dan saya bekerja sama untuk mengaktifkan Demon Sky Shield 1 kali. Pada saat itu, sepertinya ada sesuatu yang terbang dari alam manusia dan menghantam perisai langit iblis. Sebelum kita bisa melacak benda apa yang menabrak Demonic Sky Shield mengalami retakan akibat benturan besar di persimpangan alam, dan kehilangan keefektifannya. Untuk mencegah Demonic Sky Shield jatuh ke tangan pencuri domain hantu, aku menyegel Demonic Sky Shield yang rusak di gagang pedang pemecah kekosongan ini. Sekarang semua krisis telah teratasi, aku bisa dikembalikan ke ayahku. Begitu dia selesai berbicara, leluhur Tianxi menggunakan kekuatan terakhirnya untuk membuka segel gagang pedang pemecah kekosongan. Retakan spasial tiba-tiba muncul di gagang pedang. Perisai tulang emas perlahan muncul dari celah tersebut, cahaya ilahi emas yang tak berujung terkondensasi di permukaan perisai, melepaskan kekuatan iblis yang sangat besar. Ini. Landen Sen menatap pelindung tulang ini dan merasa sangat terguncang. Aura yang dikeluarkan dari permukaan perisai terasa sangat familiar baginya. Itu adalah kekuatan iblis yang paling murni. Asal-usulnya sama dengan pedang iblis. Nenek moyang Tianxi memperkenalkan, ayah, ini adalah harta karun penyegel dunia dari alam iblisku, perisai langit iblis. Perisai langit iblis dibuat oleh ayahku dari tulang suci penguasa alam iblis di masa lalu. Hanya ayahku yang bisa mengendalikan harta karun ini dengan sempurna. Namun, perisai langit iblis telah rusak saat kedua alam bertemu, dan roh senjatanya, leluhur langit iblis, untuk sementara tidak dapat dipanggil. Adapun pecahan benda tersegel yang ayahku cari, sepertinya benda itu disegel di celah perisai oleh leluhur iblis.
Landen Sen melihat dengan penuh perhatian. Memang ada retakan yang terlihat jelas di permukaan Demonic Sky Shield ini. Kekuatan iblis yang kuat melonjak di celah dan celah, menutupi aura lainnya. Landen Sen menggerakkan telapak tangan kanannya ke celah itu, dan setelah menyerap sebagian kekuatan iblis di permukaan, dia benar-benar merasakan aura pecahan surga yang tersembunyi di celah perisai. Dia segera mengaktifkan saraf darahnya, melepaskan kekuatan melahap yang kuat di telapak tangannya, dan dengan paksa menyedot pecahan dao surgawi dari perisai langit iblis. Saya melihat aliran udara hitam dan putih membawa pecahan hitam dan putih terbang keluar dari Demonic Sky Shield dan tenggelam ke dalam tubuh Landen Sen. Retakan. Dengan suara emas dan batu giok bertabrakan, pecahan hukum surgawi ini menyatu dengan mulus dengan astrolabe yang tersegel di tubuh Landen Sen. Permukaan tubuh Landen Sen terus berkedip dengan cahaya hitam dan putih. Dengan tambahan potongan fragmen dao surgawi ini, dis bintang dunia yang tersegel di tubuhnya telah menjadi lengkap. Saya khawatir potongan terakhir dari fragmen dao surgawi dapat sepenuhnya memperbaiki dis bintang dunia yang tersegel. Bab 5083, Rose Suswerea Boats. Nenek moyang Tianxi menyarankan, perisai langit setan pada awalnya adalah harta karun yang dimurnikan oleh ayah saya. Sebaiknya ayah saya mencoba menaklukkan harta karun ini terlebih dahulu. Bagus. Landen Sen segera memotong pergelangan tangannya dengan pisau tajam dan memercikkan darah iblis ke permukaan perisai iblis, mencoba membuat harta karun itu mengenali pemiliknya. Dengeng dengungan. Setelah Demon Sky Shield menyerap darah Landen Sen, tiba-tiba ia melepaskan cahaya ilahi keemasan yang menyilaukan. Kekuatan mengerikan dari Dewa Iblis melonjak keluar dari perisai langit iblis, secara instan mengubah ruang jutaan mil di sekitarnya menjadi emas murni, dalam dan mempesona selamanya. Landen Sen sangat terkejut. Setelah perisai langit iblis menyerap darahnya, ia mengenalinya sebagai tuannya seolah-olah itu wajar. Seperti yang diharapkan dari benda yang tersegel dunia, sungguh luar biasa. Yang lebih mengejutkan Landen Sen adalah cahaya ilahi yang dilepaskan oleh Demonic Sky Shield benar-benar mengandung kekuatan untuk menstabilkan ruang. Dimanapun cahaya ilahi bersinar, ruang yang awalnya bergejolak langsung menjadi stabil. Bahkan celah ruang dan saluran transmisi pun diperbaiki secara paksa. Selamat, ayah, karena telah memulai kembali Demon Sky Shield. Kata leluhur Tianxi dengan penuh semangat. Anda tahu, ketika 10 iblis leluhur bekerja sama untuk mengaktifkan Demon Sky Shield, mereka gagal mengerahkan banyak kemampuan. Begitu Demonic Sky Shield berada di tangan Landen Sen, seolah-olah telah disuntik dengan darah ayam, langsung memperbaiki retakan ruang di sekitarnya. Benar saja, hanya ayahku yang bisa mengeluarkan kekuatan penuh dari Demonic Sky Shield. Landen Sen mencoba menyuntikkan kekuatan suci ke dalam Demon Sky Shield. Demon Sky Shield bersinar di bumi seperti matahari, melepaskan cahaya ilahi keemasan yang tak ada habisnya. Cahaya ilahi menyebar ke area yang luas, menutupi seluruh wilayah utara alam iblis dalam sekejap. Dimanapun cahaya bersinar, semua ruang yang kacau diperbaiki. Sayangnya, karena Demonic Sky Shield sendiri rusak, kemampuan yang dapat dikeluarkannya menjadi terbatas. Kekuatannya tidak dapat menutupi seluruh alam iblis, apalagi membuat penghalang antarmuka untuk memblokir persimpangan alam. Nenek moyang Tianxi berkata dengan malu, ayah, ini salahku jika kita dengan gegabah menggunakan Demonic Sky Shield untuk memblokir persimpangan alam, yang mengakibatkan Demonic Sky Shield rusak dan kehilangan kekuatannya. Jika Demon Sky Shield dapat diperbaiki, ayahku dapat sepenuhnya mengandalkan harta karun ini untuk menciptakan penghalang antarmuka yang cukup kuat untuk sepenuhnya mengisolasi alam iblis dari alam hantu dan mencegah invasi makhluk dari alam hantu. Selain itu, jika perisai langit iblis dapat dikembalikan ke keadaan semula, leluhur langit iblis dari roh senjata juga seharusnya bisa bangun. Landen Sen bertanya, bagaimana cara memperbaiki Demonic Sky Shield? Aku tidak tahu metode spesifiknya, tapi harta ini dimurnikan oleh ayahku dengan tulang suci Raja Alam Iblis. Mungkin bisa diperbaiki dengan tulang Raja Alam Iblis. Nenek moyang Tianxi berspekulasi. Tulang penguasa alam iblis. Landen Sen mengerutkan kening, di mana dia bisa menemukan tulang-tulang Raja Alam Iblis. Ngomong-ngomong, berlian iblis. Landen Sen mendapat ide dan tiba-tiba teringat akan berlian iblis yang dia peroleh dari Dong Huang Tai. Berlian Dewa Iblis juga dimurnikan dari tulang Dewa Penguasa Alam Iblis, jika bisa dimurnikan ulang, mungkin bisa digunakan untuk memperbaiki perisai langit iblis. Tapi sangat sulit untuk memurnikan harta karun seperti berlian Dewa Iblis, jadi kita hanya bisa mempelajarinya nanti. Bayangan leluhur Tianxi mulai menghilang perlahan, ketika dia sekarat, dia tidak lupa membungkuk kepada Landen Sen, ayah, misiku telah selesai, dan alam iblis akan diserahkan padamu untuk dilindungi. Jangan khawatir, aku akan mengurus semuanya. Landen Sen menyaksikan bayangan leluhur Tianxi benar-benar menghilang, dan tidak bisa menahan perasaan sedikit emosional di dalam hatinya. Sebelumnya, dia tidak pernah membayangkan bahwa iblis leluhur akan mati karena pengorbanan diri. Setelah menerima bantuan besar ini, dia akan membantu alam iblis bertahan dari bencana apapun yang terjadi.
Landon Sen mengambil kembali Demonic Sky Shield, tetapi menemukan bahwa Demonic Sky Shield tidak dapat dimasukkan ke dalam tubuhnya. Ketika Demonic Sky Shield bersentuhan dengan tubuhnya, astrolabe penyegel batas di tubuhnya akan dirasakan, melepaskan cahaya ilahi hitam dan putih, yang akan memantulkan Demonic Sky Shield. Tampaknya harta karun penyegel dunia dari alam manusia dan harta karun penyegel dunia dari alam iblis saling eksklusif dan tidak dapat hidup berdampingan. Untungnya, perisai langit iblis masih bisa dibawa kemana-mana, jadi Landon Sen cukup mengikatnya dengan rantai dan membawanya di punggungnya. Dia mengambil pedang pemecah kekosongan yang ditinggalkan oleh leluhur Tianxi, dan menggunakan pedang pemecah kekosongan untuk membelah ruang, menciptakan jalur luar angkasa ke dan dari berbagai garis pertempuran. Dalam beberapa hari berikutnya, Landon Sen menggunakan kemampuan Demon Sky Shield untuk memperbaiki celah ruang di berbagai bagian alam iblis. Selama celah luar angkasa dan jalur lintas batas di berbagai tempat di alam iblis diperbaiki, para biksu alam hantu tidak akan bisa memasuki alam iblis dalam waktu singkat. Atas nama Kaisar Surga, Landon Sen memerintahkan pasukan iblis untuk meluncurkan rencana pembersihan untuk memusnahkan sisa biksu hantu di mana-mana. Hanya dalam waktu setengah bulan. Para biksu alam hantu di alam iblis hampir musnah seluruhnya, dan semua wilayah yang diduduki direbut kembali. Prajurit yang kalah yang tersisa cepat atau lambat akan musnah. Landon Sen memperbaiki celah ruang angkasa dan jalur lintas batas di berbagai tempat, menghalangi saluran bagi biksu alam hantu untuk mengalir ke alam iblis. Karena persimpangan alam belum berakhir, beberapa pembudidaya hantu yang kuat masih memiliki cara untuk melewati penghalang antarmuka dan memasuki alam iblis. Namun, karena kekalahan besar pasukan alam hantu dan kematian semua raja dari 8 kerajaan alam hantu, sebagian besar biksu alam hantu tidak berani menyerang alam iblis dengan gegabah. Setelah situasi benar-benar stabil, Landon Sen memerintahkan pembangunan kembali Istana Iblis, dan dia mulai mempersiapkan serangan balik berikutnya di alam hantu. Alam hantu harus dikunjungi, tidak hanya untuk menemukan bagian terakhir dari Dao Surga, tetapi juga untuk menemukan keberadaan Rosu. Saat itu, ketika Landon Sen menyentuh setengah tetes darah dewa yang ditinggalkan oleh Dewi Bintang di alam bintang manusia, dia melihat penampakan Rosu. Dalam penglihatan itu, Rosu sepertinya berada di negeri asing. Selama tahun-tahun ini, Landon Sen mencari semua antarmuka di wilayah manusia, tetapi tidak pernah menemukan jejak Rosu. Tidak ada jejak Rosu yang ditemukan di alam iblis. Menggabungkan fantasi yang dilihatnya di alam bintang, Landon Sen hanya sampai pada satu kesimpulan. Rosu kemungkinan besar berada di alam hantu. Hanya untuk tujuan ini, Landon Sen harus pergi ke alam hantu. Dia sudah tidak seperti dulu lagi, sekarang alam hantu bisa mengancam keberadaannya, saya khawatir satu-satunya yang bisa mengancam keberadaannya hanyalah utusan alam hantu. Meskipun Landon Sen tidak takut pada utusan hantu itu, dia masih harus bersiap sepenuhnya untuk berjaga-jaga. Pertama-tama, budidayanya telah mencapai puncak tahap awal alam laut ilahi, dan dia pasti dapat mencoba mencapai tahap tengah alam laut ilahi. Kedua, meskipun krisis di alam iblis telah teratasi untuk sementara, karena perisai langit iblis belum diperbaiki dan tidak ada penghalang antarmuka, para biksu alam hantu masih dapat menyerang alam iblis. Landon Sen juga khawatir utusan alam hantu akan tiba-tiba menyerang alam iblis. Masih ada lebih dari setengah tahun sampai alam bertemu, jika Anda tinggal di Istana Reinkarnasi, laju aliran waktunya adalah 10.000 banding 1, dan waktunya dapat diperpanjang hingga ribuan tahun. Dengan ribuan tahun ini, Landon Sen masih percaya diri untuk menembus tahap tengah alam laut ilahi. Dia memutuskan untuk mengambil langkah demi langkah, pertama-tama menaikkan level kultivasinya ke tahap tengah alam laut ilahi, dan menghabiskan sisa waktunya mencoba mencari cara untuk memperbaiki perisai langit iblis. Setelah mengatur tindakan lanjutan dari pasukan iblis, Landon Sen memasuki lantai 7 Istana Samsara dan mulai mencoba menyerang tahap tengah alam laut ilahi. Setelah Landon Sen melahap hati 10 iblis leluhur, baik tubuh fisik maupun kekuatan spiritualnya meningkat pesat, tidak sulit untuk mencapai tahap tengah alam laut ilahi. Dia hanya perlu meningkatkan jurusan teknik jantung dan saraf darah ke level kelima, dan ada kemungkinan besar dia bisa langsung menerobos ke tahap tengah alam laut ilahi. Dengan tujuan ini, Landon Sen mulai bermeditasi dan berlatih di Istana Reinkarnasi.